Sikap yang lebih menyejukkan justru datang dari istana. Kepala Komunikasi Presiden Hasan Nasbi mengatakan bahwa Presiden Prabowo tidak pernah melaporkan meme tersebut. Ia bahkan menegaskan pentingnya ruang ekspresi, asal dilakukan secara bertanggung jawab dan bukan hal-hal yang menjurus penghinaan atau kebencian. Saya membayangkan di masa depan, dalam satu ruangan ada anak-anak sekolah, diajarkan oleh seorang guru. Guru itu mengatakan, ini lambang negara, ini bendera, dan ini meme. Meme terlarang. Jangan bikin meme, nanti masuk bui. Halo Sobat Media Indonesia, kembali lagi dalam program The Editors. Katanya negara ini menjunjung tinggi demokrasi. Katanya juga nih, kebebasan berekspresi dijamin oleh konstitusi. Tapi kenyataannya, ada seorang mahasiswa ITB ditangkap karena mengunggah sebuah meme. Ya, meme. Sebuah gambar satir yang mungkin lucu, mungkin juga nakal. Dia mengunggah meme dua tokoh besar di negeri ini. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Joko Widodo yang dinilai tidak senonoh. Satir? Mungkin. Lucu? Relatif. Tapi apakah kriminal? Polisi bertindak cepat. Mahasiswi berinisial SS itu langsung ditangkap dan dijerat dengan pasal Undang-Undang ITE. Karena dia dianggap menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan. Ancaman hukumannya bisa sampai 12 tahun penjara. Tindakan ini dipandang banyak pihak sebagai bentuk pembungkaman kebebasan berekspresi. Ruang digital yang seharusnya menjadi tempat masyarakat menyampaikan suara justru semakin sempit. Sebuah praktik yang seharusnya dihindari karena kualitas demokrasi di Indonesia terus merorot. Bahkan dilabeli sebagai negara yang demokrasi cacat. Freedom House dalam laporan Freedom on the Net 2024 memberi skor Indonesia 49 dari 100. Artinya, Indonesia masuk kategori yang berarti masih banyak ancaman yang didapat pengguna internet, meski terdapat peningkatan akses. Salah satu indikator utamanya ialah pengawasan pemerintah terhadap aktivitas daring dianggap sebagai pelanggaran hak atas privasi. Seperti yang dilakukan lewat Undang-Undang ITE. Peraturan ini sering dijadikan alat membungkam kebebasan berekspresi. Saya membayangkan di masa depan, dalam satu ruangan ada anak-anak sekolah, diajarkan oleh seorang guru. Guru itu mengatakan, ini lambang negara, ini bendera, dan ini meme. Meme terlarang. Jangan bikin meme, nanti masuk bui. Anak muda hari ini tak lagi menulis pamflet berupa kritikan. Meme adalah poster baru mereka. Bahasa baru, bahasa digital. Kadang canggung, kadang juga tak lucu, kadang kelewatan. Tapi itulah cara mereka bicara. Itulah cara mereka menunjukkan kami ada, kami berpikir, dan kami ingin didengar. Kita tentu tak ingin negara ini menjadi terlalu baper, mudah tersinggung hanya karena sebuah meme. Dalam kasus penangkapan mahasiswa ITB ini, kritikan pun muncul dari sejumlah pihak, mulai dari koalisi masyarakat sipil hingga DPR. Dan pada Minggu 11 Mei, mahasiswi ITB itu akhirnya ditangguhkan penahanannya. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko menyatakan, penahanan SSS ditangguhkan karena sejumlah pertimbangan. Salah satunya karena dia telah meminta maaf. Dia juga mengatakan ada itikat baik dari tersangka dan keluarganya untuk memohon maaf karena telah terjadi kegaduhan. Truno Yudo menyebut Polri telah mempertimbangkan aspek kemanusiaan
serta memberi kesempatan kepada SSS untuk menempuh pendidikannya. Apresiasi tentu pantas kita berikan untuk pertimbangan itu. Tapi, tetap ada satu pertanyaan yang menggantung. Mengapa hal ini tidak dipikirkan dari awal? Mengapa langkah hukum lebih cepat dari logika keadilan? Dan kita pun bertanya, apakah ini bentuk penegakan hukum atau respon represif terhadap kritik? Padahal kita baru saja menarik napas lega. Ruang publik yang sempat sesak oleh ancaman pasal karet mulai terbuka setelah Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa keributan di media sosial bukan lagi perkara pidana. Rasanya seperti jendela demokrasi dibuat sedikit lebih lebar. Tapi belum juga sempat menikmati angin segar itu, udara kembali pengap. Mahasiswi ITB itu ditangkap hanya karena mengunggah sebuah meme. Polisi dinilai telah memberikan respon represif terhadap ekspresi kritik yang disampaikan publik. Apa sih yang sebenarnya dijaga oleh negara ini? Kehormatan dua pribadi atau wibawa institusi? Seolah-olah polisi memandang bahwa yang menjadi objek kritikan lewat meme tersebut yaitu Prabowo dan Jokowi, mewakili pribadi atau individu. Padahal, semestinya keduanya ditempatkan menyatu sebagai institusi publik, bukan sebagai pribadi. Dan hukum yang jelas itu baru saja dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi. MK bilang, frasa orang lain dalam pasal tersebut tidak mencakup pejabat publik, institusi negara, atau jabatan tertentu. Dengan demikian jelas, lembaga negara atau pejabat publik bukanlah entitas yang dilindungi Undang-Undang ITE. Memang ada juga yang mendukung tindakan polisi, yang bilang meme itu melanggar kesusilaan, yang merasa itu sudah keterlaluan. Artinya, ada pandangan perbedaan, dan itu harus kita hormati. Tapi, bukankah demokrasi menuntut kita tahan terhadap kritik? Sikap yang lebih menyejukkan justru datang dari istana. Kepala Komunikasi Presiden Hasan Nasbi mengatakan bahwa Presiden Prabowo tidak pernah melaporkan meme tersebut. Ia bahkan menegaskan pentingnya ruang ekspresi, asal dilakukan secara bertanggung jawab dan bukan hal-hal yang menjurus penghinaan atau kebencian. Hasan tetap menghargai penyampaian pendapat. Ia menekankan Indonesia adalah negara demokrasi. Ia menyebut mahasiswa yang selama ini bersemangat memberikan kritik harus diberi pemahaman dan pembinaan, kecuali ada indikasi melakukan pidana. Pada intinya, istana pun meminta agar mahasiswi ITB pengunggah meme tersebut cukup dibina, bukan dibinasakan. Pernyataan ini patut diapresiasi. Namun pertanyaannya, mengapa pesan ini tidak sejak awal menjadi acuan kepolisian? Mengapa tafsir hukum lebih dahulu bekerja dibandingkan nalar keadilan? Bayangkan, kalau semua lembaga di bawah presiden punya sikap serupa, tidak alergi pada kritik, tidak reaktif pada sindiran, tidak represif terhadap meme, mungkin kita punya harapan untuk demokrasi. Kritik yang disampaikan melalui meme biasanya terjadi karena saluran penyampaian kritik yang biasa dilakukan tidak efektif. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI Muhammad Isnur mengatakan, gambar meme yang diunggah oleh mahasiswi tersebut tidak ada unsur tindak asusila. Dalam konteks kritik, Isnur mengatakan, gambar meme serupa merupakan bentuk kritik yang sering dipakai oleh berbagai aktivis di berbagai dunia. Tentunya, meme tersebut merupakan hal yang lumrah dilakukan dalam konteks kritik. Oleh karena itu, pihaknya mendesak agar Polri segera mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 terhadap mahasiswi tersebut, meskipun sudah ada penangguhan penahanannya. Sejak 2008, politisi di Amerika Serikat membiasakan diri dengan perang meme. Pada Pilpres Amerika Serikat tahun lalu misalnya, kita banyak melihat perang meme dua kandidat,
Donald Trump, dan Joe Biden. Meme seperti simpul Joe Biden sebagai Dark Brandon atau wajah Donald Trump yang ditempelkan pada adegan dari serial HBO Game of Thrones banyak beredar di media sosial dan jadi bahan perbincangan. Kita memang bukan Amerika, tapi jika ingin jadi negara demokratis, kita bisa saja belajar. Kalau meme bisa dianggap subversif, maka mungkin demokrasi kita memang cuma ilusi yang gampang tergelincir oleh file JPEG. Undang-undang ITE itu bukan tameng untuk menutup ego, bukan alat balas dendam atas kritik. Hari ini, seorang anak muda ditangkap karena sebuah gambar. Besok, siapa lagi?